Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga Allah masih memberikan kesehatan serta semangat kita dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak dengan tema beriman kepada Nabi dan Rasul Allah SWT. Minggu lalu kita sudah mengenal tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat para Rasul. Apa saja materi yang kita pelajari sekarang? Yang pertama, tentang sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua, sifat mustahil. Yang ketiga, sifat jaiz bagi Rasul. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat-sifat istimewa yang merupakan tanda bukti kerasulan. Sifat mustahil adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. Sedangkan sifat jaiz, perilaku, sifat, dan kegiatan yang sama dengan manusia lainnya. Sebelum kita belajar untuk mengetahui sifat-sifat wajib bagi rasul, ada pepatah Arab yang mengatakan, Man qalla sidquhu qalla sadiquhu, yang artinya barang siapa sedikit kejujurannya, sedikit pula temannya. Mari kita awali mengenal sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib adalah sifat-sifat istimewa yang merupakan tanda bukti kerasulan. Macam-macam sifat wajib. Yang pertama, sidik, yang artinya jujur atau benar. Sifat kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat, amanah atau cerdas. Sebagai pengamalan sifat wajib, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Yang pertama adalah sidik. Sidik, contoh pengamalan sifat wajib sidik. Yang pertama yaitu tidak mencontek ketika ujian. Ini contohnya. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya, selalu menyelesaikan tugas dari bapak ibu guru ketika ada amanah untuk menjalankan atau mengerjakannya. Yang ketiga, tabligh. Sebagai pengamalan sifat wajib tabligh, yaitu memberi informasi kepada orang tua atau keluarga lainnya, atau memberi informasi kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, fatanah atau cerdas. Kita dianjurkan untuk membaca dan belajar untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sedangkan dalil sidik atau dalil jujur atau benar, Allah SWT menyampaikan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Dalil yang kedua yakni dalil amanah, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan amanah-amanah Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 68. Dalil yang ketiga, ini dalil tabligh atau menyampaikan. Terdapat pada Surat Al-Ghasyiyah ayat 21 yang berbunyi, fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Dalil yang keempat, yakni dalil fatanah atau cerdas. Terdapat pada Quran Surat Al-An'am
Al-An'am ayat 83. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi, dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Nah, kita sekarang akan mengenal tentang sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Apa itu sifat mustahil? Sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Di antaranya, yang pertama, kizib atau bohong. Kedua, khianat, mengkhianati. Yang ketiga, kitman atau menyembunyikan. Dan yang keempat ada baladah, lawan dari fatanah, yang artinya bodoh. Kizib, bohong, khianat, berkhianat. Kitman artinya menyembunyikan. Balada artinya bodoh. Nah, kita sudah tahu dua sifat yang dimiliki Nabi dan yang mustahil bagi Nabi. Sifat-sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Apa itu sifat jaiz? Perilaku, sifat, dan kegiatan yang sama dengan manusia lainnya. Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul sebagai berikut. Jaiz asal kata dari bahasa Arab yang artinya boleh. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul adalah perilaku, sifat, dan kegiatan atau tindakan yang sama dengan manusia lainnya. Contohnya, makan, minum, lapar, istirahat atau tidur, nikah, dan lain-lain. Ini sama dengan sifat manusia biasa. Dalil Al-Quran yang menunjukkan sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul terdapat pada surat Al-Furqan ayat 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Bagaimana sebaiknya sikap kita mencontoh sifat wajib Rasul dan menjauhi sifat mustahil bagi Rasul? Yang pertama, selalu berkata dan berbuat jujur dengan siapapun dan dimanapun berada. Yang kedua, kita selalu bertanggung jawab atas amanah yang telah kita terima dari orang tua, guru maupun saudara kita. Yang ketiga, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Yang keempat, selalu membaca dan belajar. Mengasah otak kita dengan selalu membaca dan belajar. Sehingga kita nanti akan bisa menjadi orang yang pintar. Sedangkan kita juga harus menjauhi sifat-sifat seperti sifat mustahil bagi Rasul, yakni kita tidak boleh berbohong terhadap siapapun saja. Yang kedua, bila diberi amanah kepada orang lain, maka kita jauhi dari khianat. Yang ketiga, tidak boleh menyembunyikan ilmu atau kebaikan yang kita peroleh dari orang lain. Yang keempat, tidak mau belajar. Jangan sampai tidak mau belajar dan tidak mau berusaha untuk bisa, baik dari ilmu agama maupun dari ilmu pengetahuan. Nah, kita sudah mengenal 3 sifat, yakni sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yuk kita berlatih mengelompokkan beberapa sifat yang terdapat pada kolom itu, kita kelompokkan di satu tempat, satu kotak yang sudah tersedia di materi ini.
Di sini Pak Yakin sudah mengkelompokkan menjadi 3 tempat, yakni sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Dan di bawah itu ada beberapa tindakan atau sifat yang masih belum tertata rapi. Mari kita belajar bersama. Pertama, makan. Makan termasuk sifat jaiz. Menyembunyikan termasuk mustahil. Jujur termasuk sifat wajib. Minum termasuk jaiz. Cerdas wajib. Khianat mustahil. Menyampaikan sifat wajib. Dusta mustahil. Istirahat termasuk jaiz, dan amanah termasuk wajib. Demikian yang dapat Pak Yakin sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.